العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, orang-orang yang mengikuti ceramah ini melalui YouTube TV Baitur Rahman dan radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah baik di Masjid Raya Baitur Rahman atau masjid-masjid yang lain, juga di menasah-menasah yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan amal baik kita terus bertambah hari demi hari dan tidak lama lagi tahun 1442 Hijriah akan meninggalkan kita. Marilah sisa-sisa dari tahun 1442 Hijrah ini kita isi dengan amal saleh berupa salat berjamaah dan amal ibadah yang lain. Salawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita melaksanakan ajaran agama Islam sesuai dengan tuntunannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf di masjid-masjid, terutama di Masjid Raya Baitur Rahman dan masjid-masjid yang lain, marilah kita mempererat silaturahim sesama jamaah. Ada jamaah yang pekerjaannya berjualan di toko-toko, ada yang sebagai pegawai negeri, dan ada sebagai petani dan seterusnya. Walaupun beda pekerjaan kita, marilah kita menjaga hubungan silaturahim sesama kita yang diikat dengan tali ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikat dengan tali kita sama-sama orang Aceh. Mari kita bantu teman-teman kita, walaupun dagangannya itu tidak bertambah banyak pelanggannya, marilah kita membantu mereka agar mereka dapat bertahan hidup di saat-saat perekonomian kita sekarang ini yang kita semuanya mengetahuinya. Jadi itu salah satu faedah dari kita salat berjamaah, saling kenal dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Hadirin hadirat berbahagia,
sambil kita beriktikaf dan menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 31 dari surat Ibrahim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman. Alhamdulillah kita termasuk orang yang telah beriman. Sejak kecil kita beriman, orang tua kita beriman, nenek, kakek juga orang-orang beriman. Apa perintah Allah melalui Rasulnya? Yuqimus salah. Hendaklah orang yang telah beriman itu tetap mendirikan salat. Para ulama memberi pengertian dengan al-muhafazatu ala waqtiha. Jadi orang yang mendirikan salat adalah orang yang selalu menjaga waktu salat tersebut. Waktu salat subuh, di saat kita sedang enak-enak tidur, ketika kita mendengar as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik di sisi Allah dari tidur, maka kita bangun, kita berwudu, kita salat. Jadi itu menjaga salat tepat pada waktunya, wa hududiha, dan batas waktunya. Ada batas awal dari waktu salat dan ada batas akhir dari waktu salat. Hal itu mudah kita mengetahuinya dengan cara kita bertanya kepada orang-orang atau tengku, ulama-ulama. Kita tanya, kapan mulai waktu subuh dan kapan berakhir waktu subuh. Jadi kita upayakan salat kita itu tepat pada waktunya, baik di permulaan maupun di akhir waktu. Hanya ketentuannya di permulaan waktu lebih baik ketimbang di akhir waktu. Wa ruku'iha, dan rukun-rukunnya, di antaranya ruku', sujud, itu harus kita pelihara dengan baik. Wa khusyu'iha, dan kita khusyuk, kita pusatkan perhatian kita kepada apa yang kita baca. Kalau kita belum tahu artinya, marilah kita belajar pada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Apa arti yang kita baca? Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, ibadah-ibadah lainnya yang aku kerjakan. Wa mahyaya, kehidupan aku. Wa mamati, dan kematianku. Lillahi rabbil alamin, itu semuanya kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita mati? Kita sendiri enggak tahu kapan. Sekarang, beberapa hari ini, banyak teman-teman yang telah meninggalkan kita pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi
Orang yang mendirikan salat, menjaga waktu salat, karena kalau kita sering lupa waktu salat, Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, lupa terhadap salatnya. Kalau mengadbu salat, tapi kalau tidak mengadbu, ya lupa dia salat. Kita tidak. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, kita tetap menjaga waktu salat. Jadi perintah Allah melalui Rasulnya kepada orang yang telah beriman, kita termasuk orang yang beriman, yuqimus salah, mendirikan salat, menjaga hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan makhluk dengan Khaliqnya. Kedua, wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menafkahkan sebahagian dari hartanya, tidak semuanya. Harta yang kita cari dengan susah payah, sebahagiannya kita infak kepada orang-orang yang butuh. Sirran, dalam keadaan tidak diketahui oleh orang lain. Apa yang diberikan oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Itu paling baik karena keikhlasan kita dalam beramal. Wa alaniyah, dan secara terang-terangan juga baik. Dalam waktu, di saat waktu kita berdakwah, mengajak orang lain bersedekah. Kita bersedekah di depan orang banyak, agar orang mengikuti hal-hal yang baik, bukan karena ria, tidak. Kita dirikan salat, kita membantu orang miskin sebelum datang suatu hari kiamat. La bay'un fih, tidak ada lagi jual beli di sana. Kalau kita diputuskan menjadi penghuni neraka, kita tidak mungkin membayar untuk para malaikat agar dikeluarkan kita dari neraka, tidak mungkin. Wala khilal, dan tidak ada persahabatan. Dulu ya di dunia kita bersahabat dengan orang-orang tertentu, tetapi di saat Allah memutuskan ada sebahagian manusia masuk neraka, persahabatan putus. Bahkan di ayat yang lain Allah menceritakan kepada kita, yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari kiamat seseorang lari dari saudaranya, tidak mau dekat dengan saudaranya, takut saudaranya minta amal baik. Wa ummihi, dan ibunya. Dulu kita manja dengan ibu, tapi di hari akhirat kita lari dari ibu, agar ibu tidak minta amal baik kita untuk dia. Wa abihi, dan bapaknya. Lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, dan lari wasahibatihi, dan teman yang tidur sekamar dengannya, istri, juga lari. Istri tidak mau dekat dengan suami, suami juga tidak mau dekat dengan istri di saat hari kiamat nanti. Wa banihi, dan keturunannya, lari dari keturunannya. Kalau sekarang kita minta bantuan dari keturunan kita untuk membantu kita. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, masing-masing sibuk sendiri, tidak sempat memikirkan orang lain.
Jadi kita dirikan salat untuk kita. Kita infak, bantu orang miskin, faedahnya untuk kita di hari akhirat nanti. Ini perintah Allah kepada kita, termaktub dalam surat Ibrahim ayat 31. Ayat lain menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang di hari kiamat. Wattaqu yauman, waspadalah pada suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak dapat memberikan, satu jiwa tidak dapat memberikan sesuatu kepada jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak ada diterima darinya pengganti kedudukan dia. Dia masuk neraka, bilang sama orang lain, silakan masuk ke neraka, ganti dari saya. Tidak mungkin. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan juga tidak ada faedahnya bantuan. Kalau ada orang yang membantu, malaikat tidak mau menerimanya. Wala hum yunsarun, mereka tidak ditolong lagi. Kalau di dunia mungkin ditolong, tapi kalau di akhirat dalam persidangan yang maha adil itu, yang salah tetap salah. Tidak mungkin yang salah menjadi betul. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 123. Dalam surah Al-Baqarah ayat 254 juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang beriman, bernafkahlah dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu, min qabli an ya'tiya yaum, sebelum datang hari kiamat, la bay'un fih, tidak ada lagi kegiatan jual beli padanya, wala khullatun, tidak ada hubungan sahabat satu dengan yang lain, wala syafa'atun, dan tidak ada bantuan dari satu dengan yang lain. Jadi ayat-ayat Al-Quran menceritakan keadaan di hari akhirat, bahwa di sana kita sendiri, amal baik kita lah yang membantu kita di sana. Tidak ada hubungan sertifikat, hubungan persahabatan dan sebagainya. Semuanya putus. Semuanya ditentukan oleh amal dari seseorang. Demikian keadaan orang, manusia, jin di hari akhirat kelak. Allah pantas disembah. Kenapa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, karena dialah pencipta langit dan bumi. Ada zat yang lain yang mengatakan sayalah penciptanya? Tidak ada. Walaupun seseorang sangat pintar, cum laude, tapi dia tidak dapat menciptakan tangannya kalau putus, diciptakan dengan tangan yang lain yang sama dengan tangan yang diciptakan oleh Allah, tidak mungkin. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah, tidak ada yang lain. Wa anzala minas samai ma'an, dia pula yang menurunkan air dari langit. Kita kemarau, orang minta pada Allah dengan melaksanakan salat. Kemarau panjang, caranya imam mengajak orang untuk salat, meminta untuk turun hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, dengan turun hujan itu datanglah buah-buahan. Buah-buahan itu terkait dengan air yang dipelajari oleh orang-orang yang belajar di pertanian.
Mereka tahu betul bagaimana kaitan air dengan buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki yang diberikan kepada kalian. Allah pencipta rezeki kita. Kita pantas menyembahnya. Wa sakhkhara lakum al-fulk, dan dia pula yang memudahkan, menundukkan kapal untuk kamu tumpangi, litajriya fil bahr, agar dia bisa berlayar di tengah-tengah lautan, biamrihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhkhara lakumul anhar, juga Allah menundukkan kepadamu sungai yang ada. Kalau sungai itu tidak ditundukkan oleh Allah, dia akan membanjiri kita, membuat kita ini susah karena air dari sungai meluap ke daratan. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar, Allah menundukkan matahari dan bulan, daibaini, beredar dari dalam orbitnya. Dari dulu kita lihat matahari terbit dari barat, dari timur, terbenam di barat. Tidak pernah satu hari mereka tidak patuh kepada Allah. Keluar dari barat, terbenam di timur. Belum pernah. Itu tanda mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, beredar di porosnya, beredar di orbitnya. Kita juga sebenarnya patuh kepada Allah secara terpaksa. Kapan kita patuh? Waktu lahir kita kecil, kemudian besar, kemudian tua, meninggal. Mungkinkah kita balik? Kita lahir tua, kemudian nampak menjadi kecil? Tidak mungkin. Jadi kita harus patuh kepada Allah. Sebenarnya manusia ini patuh seperti matahari juga. Keluar dari timur, tenggelam di barat. Manusia juga patuh, mula lahir kecil, tidak tahu apa-apa, dimandikan oleh orang tua, disuapin nasi, disuapin macam-macam. Itulah manusia, patuh dia. Kemudian kalau jenis kelaminnya laki-laki, dirubah tidak sempurna menjadi perempuan. Lahir kita tidak pernah minta saya lahir di Aceh, tidak pernah. Kalau minta, pasti kita minta saya lahir dekat Ka'bah saja, karena tiap hari bisa tawaf. Tidak bisa. Itu Allah yang menentukan. Jadi manusia pada hakikatnya sama dengan matahari, tunduk patuh. Hanya sedikit saja yang diberi kesempatan kepada kita, melaksanakan ibadah atau tidak. Itu saja. If'al, kerjakan yang baik. La taf'al, jangan kerjakan yang jelek. Disitulah kita diuji. Kita sekarang di situ kita bermain. Padahal kalau kita ingin bermain, mainlah. Saya ya Allah kalau lahir biar tua terus, bisa sudah hebat. Tidak mungkin. Pasti kecil dulu. Manusia diberi kesempatan untuk memilih baik atau buruk hanya dalam persoalan taklif. Kemudian juga menundukkan al-lail, wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Memudahkan, menundukkan malam dan siang. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Malam dan siang. Kalau bahasa Indonesia, siang dan malam. Itu bedanya. Kalau bahasa Arab dimulai dari kanan, bahasa Indonesia dimulai dari kiri. Tulisannya saya dari kiri ke kanan. Kalau bahasa Arab dari kanan ke kiri. Dengan menyebutkan al-lail wan nahar, malam dan siang. Itulah sebabnya kita salat tarawih
lebih dahulu daripada kita puasa. Jadi di bulan puasa kita lebih duluan salat tarawih, kemudian besoknya baru kita puasa. Kemudian di malam hari raya kita tidak salat tarawih lagi. Nah, begitu. Baru besok kita salat di masjid atau di lapangan, salat Aid. Kemudian Allah juga mengingatkan kita sering lupa. Manusia ini penyakitnya lupa. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah memberikan kepada kamu apa yang kamu minta. Apa yang kamu minta? Saya kalau lapar minta makanan. Ada makanan. Kalau banyak bekerja minta istirahat. Istirahat. Gitu kan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepadamu, pasti kamu tidak dapat menghitungnya. Kita ini bernafas dengan udara. Berapa banyak udara yang sudah kita hirup dan kita keluarkan? Satu orang pun tidak tahu berapa. Alat apapun yang dipakai dia nggak tahu berapa. Dan udara itu gratis. Tidak kita beli. Kalau kita beli, udah pakai tabung, itu sudah mahal. Di rumah sakit, orang yang bernafas pakai tabung, nah itu bayarannya banyak. Nikmat Allah yang datang kepada kita gratis, tidak diminta harganya, hanya yang diminta satu. Kita beramal, bekerja sesuai dengan perintah Allah. Itu saja yang diminta. Kita dengar hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Kita laksanakan salat pada waktunya. Innal insana la zalumun kafar. Dan manusia itu zalim sekali dan kufur sekali. Kaitannya dengan nikmat itu. Kalau saya ulangi ayat-ayat tadi yang menyatakan bagaimana Allah menundukkan langit dan sebagainya, banyak ayat Al-Quran yang lain yang menjelaskan itu. Sehingga orang-orang yang bisa ilmu, pengetahuan bisa menjelaskan. Misalnya, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang. Bagaimana maksud tiang di sini? Kita nggak tahu. Orang yang punya ilmu pengetahuan, dia akan bisa menjelaskan apa dimaksud dengan tiang itu. Kemudian, wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Menundukkan langit, menundukkan matahari dan bulan. Kullun yajri li ajalin musamma. Dia beredar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kalau matahari 24 jam dia beredar. Tidak pernah satu hari pun matahari beredar 25 jam. Begitulah kira-kira. Dan banyak ayat lain yang tidak mungkin kita baca satu persatu. Hadirin berbahagia, ada para ahli yang membacakan ayat Innal insana la zalumun kafar. Manusia itu zalim sekali dan kufur sekali. Allah mengimbangi sifat manusia itu dengan sifatnya, yaitu zalumun diimbangi dengan ghafurun. Dia zalim untuk dirinya sendiri dan zalim kepada orang lain. Allah mengimbangi dengan ghafur, memberi maghfirah, keampunan.
Jadi manusia itu diimbangi dengan sifat Allah. Kalau dia itu zalum, maka Allah akan ghafur, memberi maghfirah, keampunan kepadanya. Kalau kafar, sangat kufur, dibalas dengan rahim, Allah maha penyayang. Jadi Allah selalu mengimbangi sifat manusia dengan sifatnya agar nanti ada keseimbangan. Ada di antara manusia yang berhak masuk surga dan ada manusia yang tidak berhak masuk surga terpaksa dijeblos ke dalam neraka. Pada hakikatnya Allah tidak ingin manusia ini berada dalam neraka. Ingin semuanya berada dalam surga. Ghafurun rahimun. Itu sifat Allah yang mengimbangi sifat manusia zalumun kafar, kata sebahagian para ahli tafsir. Hadirin berbahagia, kita sambung cerita kita pada ayat 35. Surat ini namanya surat Ibrahim. Menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim bukan terdapat dalam surat Ibrahim saja. Ada di surat-surat yang lain. Suhufi Ibrahim wa Musa, gitu kan? Itu dapat. Tentang suhuf Ibrahim disebut dalam surat yang lain. Berbeda dengan cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf hanya ada dalam surat Yusuf saja. Cerita Nabi Ibrahim ada di surat Ibrahim dan ada di surat-surat yang lain. Itu bedanya. Sekarang kita mulai penggalan dari cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang termaktub dalam surat Ibrahim. Ayat 35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingat, ketika Ibrahim berkata, apa katanya? Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini aman. Itu kapan dia berkata demikian? Ketika dia berada di Mekah. Kita terasa kalau naik haji atau orang yang berumrah cerita pada kita, beda kehidupan di Mekah, Madinah dengan tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena Mekah itu telah pernah didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi ij'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini penuh dengan keamanan. Aman itu penting. Rezeki kita banyak, tapi kalau tidak aman, susah kita hidup. Kita tidur, takut dicuri harta kita. Keamanan paling penting. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, jadilah Mekah ini negara yang aman, tempat yang aman. Berbeda dengan doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Kalau orang yang baca, yang hafal Quran tahu. Ij'al hadza baladan aminan. Kalau ini ij'al hadzal balada aminan. Jadi ketika Ibrahim pertama kali datang ke Mekah, dia berdoa, ij'al hadza baladan aminan. Dia mengatakan, jadikanlah tempat ini menjadi negeri yang aman. Mula-mula tempat itu belum jadi negeri, persis seperti sawah, belum jadi tempat bangunan,
Jadi di sawah itu nanti ditimbun, baru didirikan bangunan. Banyak sekarang begitu. Jadi tempat semula, ij'al hadza, ini, tempat yang tandus ini, jadi nanti sebuah kota yang penuh keamanan. Itu kapan dikatakan? Di saat dia pertama kali datang ke Mekah membawa anaknya Ismail alaihi salam. Para penceramah memberi pengetahuan kepada kita bahawa Ibrahim kawin dengan Sarah. Sudah lama dia kawin, tapi tidak dapat anak. Para nabi ingin dapat anak. Untuk apa? Untuk diserahkan deposito. Tidak, Nabi tidak pernah ada depositonya. Tapi dia ingin ajaran yang sudah diajarkan itu diteruskan oleh anak-anaknya. Itu yang diinginkan. Maka dia ingin kepada anak. Sarah belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Maka Sarah menganjurkan kepada Ibrahim untuk kawin dengan budaknya yang bernama Hajar. Kawin dengan Hajar, ada anak namanya Ismail. Anak Nabi Ibrahim yang pertama bernama Ismail. Rupanya ketika dia melihat budaknya itu sudah punya anak, dan Ibrahim selalu dekat dengan budak itu, dia cemburu. Dia bilang, pergi jauh sana. Maka Ibrahim mengantarkan Hajar dengan anaknya Ismail ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, itu belum ada kota, masih tempat yang tandus. Wa idh qala Ibrahim ij'al hadza baladan aminan. Jadilah tempat ini menjadi kota yang aman. Ketika menjadi kota, dia bilang, ij'al hadzal balada aminan. Kota ini beri keamanan. 2 kali dia ingin keamanan. Sebelum menjadi kota dia ingin tempat itu aman. Sesudah menjadi kota juga ingin tempat itu tetap aman. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia berdoa, wajnubni wa baniyya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung. Nabi itu tetap beriman, tapi tetap dia berdoa kepada Allah. Untuk keimanan itu terus ada sampai dia mengembus nafasnya yang terakhir. Kita juga begitu. Walaupun kita ada iman, tapi kita tetap berdoa kepada Allah agar keimanan itu tetap ada sampai kita mengembuskan nafas yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.